Oke, kali ini kita nggak akan membedah sebuah kasus bisnis. Kita mau bahas sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu lensa atau kacamata yang Anda pakai buat melihat setiap kasus. Nah, kita mulai dari sebuah pertanyaan yang dalam banget nih. Setelah kita baca banyak cerita, dengar banyak informasi, pernah nggak sih kita bertanya, sebenarnya kita ini lagi pakai kacamata siapa? Ini dia kuncinya. Di dunia nyata, cerita yang sama persis itu bisa terasa beda banget loh. Kenapa? Ya karena semua tergantung dari pengalaman dan nilai-nilai yang kita bawa. Latar belakang kita itu secara aktif membentuk cara kita melihat dunia. Coba deh bayangin skenario ini. Ada satu kali pitch deck yang sama disajikan kedua orang investor yang sama-sama cerdas. Yang satu ngelihatnya, wah ini peluang emas. Tapi yang satunya lagi malah mikir, ini risikonya gede banget. Datanya sama, tapi kok kesimpulannya bisa 180 derajat beda? Gimana ceritanya? Jawabannya ya itu tadi, karena kita semua punya lensa cerita pribadi. Semacam filter unik yang dimiliki setiap orang. Oke, kita perjelas ya. Ini bukan soal menganalisis perusahaan di luar sana, sama sekali bukan. Ini adalah momen buat kita ngaca, buat refleksi diri. Kita diminta untuk ngenalin diri kita sendiri sebagai pembaca cerita bisnis. Jadi kita nggak lagi menganalisis objeknya, tapi sang analisnya, yaitu diri kita sendiri. Terus, tujuannya apa sih? Pertama, supaya kita bisa merefleksikan nilai-nilai pribadi yang ternyata ngaruh banget ke cara kita baca cerita bisnis. Kedua, biar kita sadar pengalaman hidup mana yang membentuk kepekaan kita. Ketiga, ini juga jadi cara buat menguji kesadaran diri. Dan yang terakhir, agar kita punya pemahaman yang utuh dan personal. Dan ini nih yang penting banget. Ternyata storytelling itu bukan cuma soal cerita yang ada di luar kita, tapi juga, dan ini mungkin yang lebih kuat, soal cerita yang terus-menerus hidup di dalam diri kita sendiri. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa sih lensa ini penting banget? Apa untungnya repot-repot memahami lensa pribadi kita di dunia kerja yang serba cepat ini? Soalnya gini, di tempat kerja modern, jadi pinter aja tuh nggak cukup. Perusahaan sekarang butuh profesional yang sadar akan bias dan nilai-nilai pribadinya. Mereka yang nggak cuma bisa bilang setuju atau ragu, tapi juga bisa menjelaskan kenapa. Dan yang terpenting, mereka bertanggung jawab atas interpretasi mereka sendiri. Nah, sekarang waktunya kita refleksi diri. Kita coba lihat gimana cara kerja lensa kita dalam membentuk sebuah interpretasi. Anggap saja ini latihan singkat. Coba perhatikan frasa ini, pertumbuhan agresif demi kepemimpinan pasar. Buat sebagian orang dengan lensa A, ini bisa dibaca sebagai ambisi yang sehat, keren. Tapi buat yang lain dengan lensa B, ini bisa jadi sinyal resiko etika. Wah, bahaya nih. Kalimatnya sama persis, tapi maknanya bisa jadi beda total. Nah, disinilah letak kedewasaan seorang profesional. Kalau kita tahu batasan cara kita membaca sebuah cerita, kita jadi lebih siap untuk berdiskusi tanpa harus ngotot memaksakan kebenaran versi kita sendiri. Yuk kita mulai refleksinya dengan pertanyaan pertama. Coba deh berhenti sejenak dan pikirkan. Nilai apa sih yang paling mempengaruhi cara Anda membaca cerita bisnis? Apakah efisiensi, keadilan, inovasi, atau justru stabilitas? Sekarang pertanyaan kedua, coba ingat-ingat lagi pengalaman apa yang bikin Anda jadi lebih peka atau mungkin malah skeptis sama narasi tertentu. Mungkin pernah gagal di masa lalu bikin Anda jadi lebih hati-hati, atau sebaliknya, kesuksesan bikin Anda jadi lebih optimis. Lanjut ke pertanyaan ketiga, cerita model apa sih yang paling gampang bikin Anda percaya? Apakah Anda tipe yang suka sama cerita underdog yang berjuang dari nol? Atau Anda lebih terkesan dengan cerita inovasi teknologi yang canggih? Mengenali pola ini adalah langkah pertama buat ngenalin bias kita. Dan yang terpenting pertanyaan keempat, gimana caranya Anda mau menjaga kesadaran ini dalam kehidupan profesional sehari-hari? Gimana cara mengubah wawasan ini jadi sebuah kebiasaan yang nyata? Jadi, apa sih hasil akhir dari semua refleksi ini? Jawabannya adalah kita akan menjadi seorang profesional yang jauh lebih matang. Inilah buah dari kesadaran diri. Dengan melatih lensa cerita ini, ada 3 perubahan besar. 1, kita jadi lebih sadar akan nilai dan bias pribadi. 2, kita jadi mampu menjelaskan alasan di balik sikap kita. Dan 3, kita nggak gampang reaktif atau defensif pas berhadapan dengan pendapat yang berbeda. Penting buat diingat ya, tujuannya itu bukan untuk menghilangkan lensa Anda. Itu mustahil, karena lensa itulah yang membuat kita jadi manusia. Tujuannya sederhana, cuma kesadaran. Sadar kenapa Anda berpikir seperti itu.
Kita sering salah kaprah. Kita pikir orang yang paling hebat di sebuah ruangan itu adalah orang yang paling keras membela argumennya, yang paling jago ngomong. Tapi ternyata kekuatan sejati dan kedewasaan itu datang dari orang yang paling sadar dari mana asal-usul perspektifnya. Mereka yang paling paham kenapa mereka membaca cerita dengan cara seperti itu. Anggap saja lensa cerita ini bukan garis finish, ini adalah cermin di garis start. Sebuah alat untuk kita berkaca dulu sebelum kita melangkah lebih jauh setiap harinya. Nah, cerita kita sudah selesai. Sebagai penutup, kami mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Saat Anda selesai menyimak penjelasan ini, coba tanyakan pada diri sendiri. Lensa apa yang baru saja Anda gunakan untuk menafsirkannya?